Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Adona, BP 18109330022. Dari kelompok 10 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Perhitungan Harga Pokok Produksi Air Minum dalam Kemasan atau AMDK merek JJ 600 ml pada PT Indomax Primaraya menggunakan metode Activity Based Costing. Yang pertama, saya akan membahas bab 1. Bab 1 ini berisikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan, dan batasan masalah. Mengenai latar belakang, intinya adalah perhitungan harga pokok produksi tidak dilakukan sebaik mungkin, sehingga perusahaan mengeluarkan banyak biaya dan sedikit mendapatkan untung. Kemudian ada rumusan masalah. Permasalahan yang dibahas pada laporan ini atau tugas ini adalah yang pertama yaitu bagaimana perhitungan harga pokok produksi air mineral kemasan merek JJ ini pada perusahaan PT Indomax Primaraya dengan menggunakan metode Activity Based Costing. Yang kedua, bagaimana menentukan perhitungan harga pokok penjualan air mineral kemasan merek JJ pada perusahaan PT Indomax Primaraya. Selanjutnya yang ketiga adalah tujuan. Berdasarkan rumusan masalah dari laporan ini, maka tujuannya adalah 1. Mengetahui perhitungan harga pokok produksi air mineral kemasan botol merek JJ pada perusahaan PT Indomax Primaraya dengan menggunakan metode Activity Based Costing. Dan yang kedua adalah untuk menentukan perhitungan harga pokok penjualan air mineral kemasan botol merek JJ pada perusahaan PT Indomax Primaraya. Selanjutnya, pembatasan masalah. Dalam pembuatan tugas ini atau laporan ini, tentunya perlu pembatasan masalah agar pembahasan dalam laporan ini lebih jelas dan lebih terarah. Maka batasan masalahnya itu melakukan perhitungan terhadap biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan menelusuri biaya overhead pabrik dari suatu produk untuk mendapatkan harga pokok produksi dan harga pokok penjualan satu produk air mineral kemasan. Untuk fokusnya itu hanya untuk air kemasan dalam botol 600 ml pada PT Indomax Primaraya. Selanjutnya bab 2 atau landasan teori. Bab ini berisikan tentang teori-teori berupa pengertian ataupun definisi yang berkenaan dengan tugas pembuatan laporan ini. Teori yang dibahas di sini mengenai pengertian biaya, pengelompokan biaya, harga pokok produksi, penyusutan, penentuan laba rugi, dan break-even point. Yang pertama, biaya. Menurut Mulyadi, nyatakan bahwa pengertian biaya dalam arti luas adalah biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Ada 4 unsur dalam biaya. Yang pertama, pengorbanan sumber ekonomis. Yang kedua, diukur dalam satuan uang. Yang ketiga, telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi. Yang keempat, untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua adalah pengelompokan biaya. Ada 5 pengelompokan biaya. Yang pertama, menurut objek pengeluaran. Yang kedua, menurut fungsi pokok dalam perusahaan, yaitu terdiri dari biaya produksi, pemasaran, administrasi umum. Yang ketiga, menurut hubungan biaya, terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. Menurut perilaku dalam kaitannya dengan perubahan volume kegiatan, itu terdiri dari biaya variabel atau variable cost, biaya tetap atau fixed cost, biaya semi variabel, dan biaya semi tetap atau semi fixed. Yang kelima, menurut jangka waktu pemanfaatannya, yang terdiri dari pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. Selanjutnya, harga pokok produksi. Menurut Abdullah, harga pokok produksi adalah biaya yang terjadi sehubungan dengan produksi, yaitu jumlah biaya bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Sedangkan menurut Mulyadi, harga pokok produksi dalam pembuatan produk terdapat 2 kelompok biaya, yaitu biaya produksi dan biaya non-produksi. Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan bahan baku menjadi produk, sedangkan biaya non-produksi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan non-produksi, seperti kegiatan pemasaran dan kegiatan administrasi umum.
Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa harga pokok produksi adalah semua biaya yang digunakan dalam memproses yang awalnya barang masih bahan baku sehingga menjadi produksi dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya, unsur-unsur harga pokok produksi terdiri dari 3. Yang pertama, biaya bahan baku, yang kedua, biaya tenaga kerja, yang ketiga, biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku adalah bahan yang sebagian besar membentuk produk setengah jadi atau barang jadi, atau menjadi bagian wujud dari suatu produk yang ditelusuri ke produk tersebut. Kemudian, biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja adalah biaya balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawan yang terlibat secara langsung dalam proses produksi. Yang ketiga adalah biaya overhead pabrik, yaitu biaya produksi selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Yang kelima, ada metode penentuan harga pokok produksi. Yang pertama ada metode full costing. Metode full costing adalah metode penentuan harga pokok produksi yang membebankan seluruh biaya produksi baik yang berperilaku tetap maupun variabel kepada produk. Yang kedua, metode variable costing. Metode variable costing adalah metode penentuan harga pokok produksi yang menghitung biaya produksi yang berperilaku variabel saja. Yang ketiga, metode activity based costing. Metode activity based costing adalah suatu metode perhitungan biaya produksi yang membebankan biaya melalui aktivitas-aktivitas penyebab terjadinya biaya. Metode activity based costing juga merupakan sistem yang membentuk kelompok biaya berdasarkan aktivitas secara terstruktur dengan dasar alokasi biaya berdasarkan aktivitas yang diperlukan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang merupakan pemicu biaya untuk kelompok biaya tersebut. Selanjutnya, penyusutan. Masalah penyusutan merupakan masalah yang terpenting selama masa pemanfaatan aset tetap. Pengertian penyusutan menurut PSAK nomor 17 adalah alokasi jumlah suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasikan. Dengan demikian, penyusutan merupakan pengurangan nilai kegunaan aset tetap yang dibebankan secara bertahap sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penentuan laba rugi. Laba adalah selisih lebih pendapatan atas beban sehubungan dengan kegiatan usaha. Apabila beban lebih besar dari pendapatan, selisihnya disebut rugi. Laba atau rugi merupakan hasil perhitungan secara periodik atau berkala. Laporan laba rugi adalah membandingkan pendapatan terhadap beban pengeluarannya untuk menentukan laba atau rugi bersih. Yang terakhir ada break-even point. Break-even point dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana total pendapatan besarnya sama dengan total biaya. Sedangkan menurut Mulyadi, break-even point adalah suatu keadaan di mana suatu usaha tidak memperoleh laba dan juga tidak menderita rugi. Dengan kata lain, suatu usaha dikatakan impas jika jumlah pendapatan atau revenue sama dengan jumlah biaya, atau apabila laba kontribusi hanya dapat digunakan untuk menutup biaya tetap saja. BEP atau titik impas adalah volume penjualan di mana jumlah pendapatan dan jumlah bebannya sama. Tidak ada laba maupun rugi bersih. Mungkin hanya sekian penjelasan dari saya, kembali ke moderator.